Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama mengenai mata kuliah ekologi dalam bab tentang alam. Sebelumnya, perkenalkan saya Am Faisal dengan NIM 14144213336 Universitas Negeri Gorontalo sebagai PT penerima, dan asal saya adalah Universitas Trunojoyo Madura dalam program pertukaran mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai bentang alam. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dua pokok bab, subbab ya, yaitu struktur bentang alam yang pertama, kemudian faktor-faktor perubahan bentang alam. Baik, lanjut. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita membahas tentang bentang alam terlebih dahulu. Bentang alam merupakan bentuk penampang alasnya, landform, suatu daerah di muka bumi yang mencakup ruang luas. Bentang membentang, jadi ruangnya itu luas dan telah membentuk suatu sistem. Jadi strukturnya itu setelah membentuk bentang alam itu ada sistemnya sendiri, memiliki keterkaitan, sistemnya itu saling berkaitan dan dominan, memiliki pengaruh bagi lingkungannya, ekosistem dan lain-lain dalam penghuninya itu. Kemudian sedangkan bentang alam struktural landform adalah bentang alam yang proses pembentukannya itu dikontrol oleh gaya tektonik seperti perlipatan atau patahan. Gaya tektonik itu gaya gerak dari lempeng-lempeng bumi. Jadi ketika bumi itu lempeng-lempengnya itu bergerak sehingga membentuk struktur bentang alam yang berubah, yang terjadi itu menjadi penyebab perubahannya. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Oke, struktur bentang alam. Yang pertama, struktur mendatar. Struktur mendatar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dataran rendah, itu 0 sampai 500 kaki tingginya. Jadi ketika tinggi suatu daerah itu sampai 500 kaki itu masih disebut dataran rendah. 152 meter kurang lebih. Kemudian dataran tinggi itu lebih ke atas. Jadi 500 kaki ke atas itu disebut dataran tinggi. Pada daerah yang berstadia tua atau memiliki perkembangan dan berumur tua, itu dijumpai penampakan bukit sisa yang berupa mesa dan butte. Yang membedakan kedua morfologi atau struktur keduanya itu adalah mesa itu memiliki luas yang lebih dari butte. Nah, ini luas, sementara butte itu ramping. Jadi perbedaannya, butte itu tinggi, ya, mesa itu rendah. Sementara luas puncaknya itu mesa lebar, sementara butte itu sempit. Butte yang memiliki bentuk yang lebih ramping, jadi karena tidak luas, butte itu ramping. Sementara mesa tidak ramping karena ya itu lebar. Selanjutnya ada struktur miring. Kalau tadi struktur rendah, ya struktur datar, sekarang struktur miringnya. Ada dua, yaitu cuesta dan hookback. Ya. Cuesta, sudut kemiringannya itu antara kedua sisi lerengnya itu tidak simetris. Nah, seperti ini. Kedua sisinya, 1, 2, ini tidak simetris, tidak sama. Sudut kelerengan kurang dari 45 derajat. Nah, ketika membentuk sudut ini kurang dari 45 derajat. Atau ada yang mengatakan kurang dari 20 derajat. Itu cuesta. Cuesta memiliki lereng for slope yang lebih curam, sedangkan back slope-nya itu relatif landai pada arah yang sebaliknya sehingga terlihat tidak simetri. Kemudian hookback, ya seperti ini. Ini kebalikannya. Kalau ini tidak simetri, sementara ini simetri. Nah, ini simetri. Pelapisan batuan itu
lerengnya ini sekitar 45 derajat ke atas. Ini membentuk sudut 45 derajat atas atau 20 derajat ke atas lah. Ada yang mengatakan seperti itu. Hopek memiliki lereng foreslope dan dan backslope itu hampir sama sehingga bisa dikatakan simetri. Nah, ini sama. Simetri. Terlihat simetri. Oke, selanjutnya ada struktur lipatan. Nah, lipatan adalah bentuk gelombang pada suatu lapisan. Nah, seperti ini. Ini ada tanda gunung ya, seperti ini. Nah, lipatan karena terdapat tekanan horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang bersifat liat, karena bumi ini sebenarnya juga di dalamnya itu ada batuan dan tanah, jadi bersifat plastis atau dapat bergerak seperti itu. Lipatan terbentuk karena pergeseran lempeng tektonik, jadi lempeng buminya itu terjadi pergeseran, mengakibatkan adanya lapisan terdorong secara horizontal baik pada salah satu tepi lapisan maupun pada kedua tepi lapisan. Lapisan batuan kemudian mengalami perlipatan. Nah, morfologinya itu strukturnya lipatan ini dibagi jadi 3. Ada antiklin, sinklin, dan lim. Antiklin ini punggung. Nah, ini punggung. Sementara sinklin ini lembah. Lim itu sayapnya. Nah, ini sayapnya. Baik itu sayap dari antiklin atau sayap sinklin. Nah, oke, antiklin ini berbentuknya cembung. Nah, ini cembung ke atas. Bagian tengah dari antiklin ini disebut inti antiklin. Nah, ini tengahnya ini ya. Kemudian sayapnya ini ke arah saling menjauh. Sayapnya ini berlawanan dan saling menjauh. Nah, menjauh. Nah, kemudian sinklin ini kebalikannya. Sinklin ini ya seperti bukit ini. Kedua nih, contohnya seperti ini. Gerakan kursor saya. Ini saling mendekat. Sayapnya ini saling mendekat karena menuju ke bawah. Seperti itu. Sementara lim ini sayapnya terletak menurun mulai dari lingkungan maksimum suatu antiklin sampai lingkungan maksimum suatu sinklin. Nah, jadi antara puncaknya sampai yang paling rendah ini disebut sayap lim. Memanjang dari aksel plan pada lipatan satu ke aksel plan pada lipatan lainnya. Seperti gambar seperti ini. Jadi kalau cembung ini disebut antiklin, sementara lembahnya ini disebut sinklin. Kemudian ketika di garis tengah, dipotong tengah ini lim ini ya ini sayapnya, ini lim. Seperti itu. Benar, ada struktur patahan. Triangular face merupakan salah satu penampakan oleh proses bentang alam struktural di mana dicirikan adanya aliran-aliran air pada suatu bidang di mana aliran tersebut membentuk segitiga. Nah, ini seperti ini. Triangular facet ini ada aliran airnya sehingga membentuk segitiga. Seorang aliran seperti ini diakibatkan oleh awal mula terbentuknya suatu bidang miring di mana pada permukaan bidang miring tersebut adanya garis gerus akibat proses sesar, ada proses penyanyatan, ada sayatan, seperti ada sayatan antara dua bukit seperti itu, sehingga bentuk dua bukit sehingga satu bukit itu bentuk segitiga. Akibat adanya aliran air terjadinya pengikisan, terbentuk suatu aliran yang akhirnya bentuk penampakan segitiga. Ya, di sini ada ketika ada dua bukit seperti ini bentuk seperti gelas. Di ada aliran airnya, kemudian mengalir pada dataran yang lebih rendah. Ini seperti kipas. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab perubahan bentang alam. Faktor-faktor yang membentuk bentang alam itu ada 2 yang paling utama, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen ini merupakan faktor yang dari bumi tersebut, bumi itu sendiri, jadi faktor dari dalam yang dikontrol oleh gaya-gaya endogen seperti aktivitas gunung api, magmatis, atau tektonik, pergerakan lempeng. Aktivitas magmatik adalah aktivitas magma yang berasal dari dalam bumi. Ya, jadi dalam bumi itu ada magma yang panas. Kemudian ada aktivitas tektonik, gerakan yang berasal lempeng-lempeng berada pada kerak bumi. Kemudian ada faktor eksogen
yang dari luar, yaitu faktor luar ya. Interaksinya antara selaput hidrosfer, atmosfer, litosfer, dan biosfer. Bentuk-bentuk aktivitasnya itu ada pelapukan, kemudian ada erosi dan sedimentasi. Jadi kalau pelapukan itu ada perubahan fisik dari materialnya, material bumi, baik itu secara kimia, fisika maupun biologi. Kemudian ada erosi, yaitu pengikisan lempeng, pengikisan material, ada erosi tanah, longsor seperti itu. Kemudian ada sedimentasi, ini lawannya yaitu pengendapan dari batuan atau material. Itu menyebabkan adanya perubahan pada bentang alam seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, dalam mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Dr. Dewi Wahyuni Benderan, SPD MSI dari Universitas Negeri Gorontalo, dan saya sendiri M. Faisal dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Universitas Trunojoyo Madura. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata itu dan juga penulisan dalam materi. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.